Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami, Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan tentunya ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang hingga kini masih setia pada channel kami dan yang telah subscribe ya. Semoga menjadi semangat kami untuk terus menampilkan konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk umat Islam dan bangsa Indonesia. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas ya atau bereaksi ya pada salah satu buku lama yang saya ambil kembali untuk saya jadikan referensi ya untuk konteks masa kini ya. Di sini saya ambil buku dari Pak Wimar Witular ya, Menuju Partai Orang Biasa. Ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, buku lama ya. Setidaknya ada korelasi atau sedikit saya jadikan referensi untuk konteks perkembangan masa kini terhadap fenomena yang memang ya biasa saya anggap dalam sistem demokrasi, yaitu para kritikus Indonesia atau yang ingin mengkritik pemerintah dalam sudut pandang demokrasi itu sah-sah saja dan dibenarkan. Namun di sini saya kuatkan bahwa pada masa lalu ada seorang yang bernama Wimar Witular yang mungkin juga beliau menyebutnya orang biasa, namun dalam sudut pandang saya beliau bukanlah orang biasa ya. Salah satu orang yang bisa dikategorikan cerdik pandai, namun mempunyai pendapat atau kritikan untuk pemerintah saat itu ya cukup tajam, namun dengan gayanya atau gaya Pak Wimar Witular. Nah, bagaimana dalam konteks masa kini? Apakah kritikan itu tidak diperbolehkan atau mungkin dibenarkan ya dalam sistem demokrasi kita? Kritikan itu dibenarkan selama ya dalam konteksnya ingin membangun bagaimana agar terjadi perbaikan di masa depan atau mungkin ada kesalahan pada pihak pemerintah yang bisa diluruskan ya oleh kalangan rakyat biasa, oleh siapapun juga ya, karena statusnya ingin memberi masukan yang terbaik buat pemerintah. Nah, golongan Indonesia atau tokoh Indonesia sah-sah saja memang teman-teman, siapapun bisa menjadi kritikus ya, dan mungkin fenomena yang sudah teman-teman saksikan atau lihat di kanal YouTube beberapa kritikus Indonesia mungkin luar biasa ya. Ada dari tokoh agamawan ya yang sudah terkenal Pak Rizik Syihab, ada tokoh ahli hukum yakni Pak Refli Harun, ada akademisi ya yakni Pak F. Purwopata, bahkan ada tokoh yang terkenal dengan pelawak tunggal ya atau stand up komedi yakni Pak Panji Pragiwaksono kalau nggak salah namanya ya, yang sekarang beliau vokal ya tentang masalah-masalah Indonesia dalam konteks kekinian ya, yang menurut sudut pandang beliau memang harus dikritisi dan saya maklum di sana. Artinya saya menegaskan bahwa dalam sistem Indonesia ya yang menganut sistem demokrasi itu dibenarkan apabila tidak ada kritikan bagaimana pemerintah bisa melihat ya sudut pandang dari rakyat ya yang mungkin menerima dengan sukarela, menerima dengan terpaksa, menerima dengan tekanan, ya kita tidak tahu tanpa ada yang kritik tersebut. Kita ambil contoh kemarin ya kasus gas LPG 3 kg yang oleh Pak Bahlil ya menteri mungkin dipandang baik, namun setelah eksperimen ya ternyata gagal sehingga dibatalkan oleh Pak Prabowo ya sebagai presiden. Itu sebagai contoh. Bayangkan apabila tidak ada kritik ya untuk pemerintah, pemerintah bisa melakukan hal-hal yang menurut pemerintah benar ya. Ketika tidak ada reaksi dari bawah, kebijakan itu bisa berjalan terus yang mungkin merugikan bahkan menyengsarakan rakyat. Nah, di sini sudut pandang saya adalah ketika para pengkritik ya harus membedakan, bahkan harus dibedakan karena kritik itu sifatnya membangun, beda dengan menghina ya. Menghina itu biasanya lebih kepada sosoknya ya, tokohnya. Seumpama kita tidak suka dengan programnya, kebijakannya, kita serang fisiknya, ya, kita serang keluarganya, kita celak ya apa tindak tanduknya, kita celak dari sudut yang mungkin kategorinya menghina bukan kritik lagi teman-teman. Ini tolong dibedakan ya. Nah, dalam sudut pandang agamawan yang di sini mungkin ya saya wakilkan dengan Pak Rizik Syihab yang pada masa periode Pak Jokowi mungkin luar biasa kerasa ya, bahkan kalimat-kalimatnya keluar yang mungkin teman-teman sudah paham namun sepertinya sudah di take down oleh admin beliau ya, kanal resminya, sehingga sekarang beliau membuat lagi dengan judul yang sama atau dengan format yang sama namun video-video lawasnya sudah di take down semua ya, mungkin tujuannya baik walau alam bisawab ya, atau untuk menghilangkan jejak ya kalimat-kalimat yang mungkin tidak sesuai karena masalah nasab kemarin yang seakan diruntuhkan oleh Kiai Haji Imad dan beberapa tokoh yang membatalkan nasab beliau. Mohon izin teman-teman ya, ini sedikit ya melebar atau saya singkat sedikit ya. Nah, ada tokoh akademisi Pak F. Purwopata yang juga mengkritisi ya kebijakan-kebijakan Pak Jokowi,
bagaimana beliau melanggar konstitusi yang akhirnya dibenarkan sehingga menjadi kebenaran ya. Setelah diutak-atik bagaimana caranya putranya bisa menjadi wakil presiden dari Pak Prabowo. Dan itu terjadi hingga saat ini channel beliau terus mengkritisi Pak Gibran ya khususnya ya, putra dari Pak Jokowi. Namun dalam sudut tinjauan akademis itu Pak EF. Nah, dalam tinjauan Pak Refli Harun ya seorang akademisi atau ahli hukum tata negara pun begitu. Beliau pun keras dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ya dari zaman Jokowi bahkan hingga kini terus dikritisi. Dan itu sah-sah saja teman-teman ya. Dan ada yang menarik dari seorang Pak Panji Prawicaksono ya, yang orang mengenalnya sebagai tokoh komedian, stand up komedi, lalu tiba-tiba masuk ke ranah politik yang bukan bagian secara langsung ya dari pemerintahan, namun bagian dari luar yang mengkritisi atau menjadi masyarakat biasa. Dan itu sah-sah saja teman-teman ya, sekali lagi ya, tidak disalahkan dan dibenarkan. Namun di sini saya luruskan perbedaan antara kritik dan menghina. Pak Panji ini cenderung memang masih kategorinya baik-baik saja. Namun bagaimana seorang pelawak ya yang biasa stand up komedi tiba-tiba masuk ke jalur politik sebagai kritikus. Nah, itu sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa. Mungkin ya siapapun ya dari tokoh agamawan, tokoh akademisi, ahli hukum dan lain sebagainya. Ada hikmah yang terbaik di situ. Dan sekali lagi ya, apabila tidak ada yang mengkritik, pemerintah bisa jadi seperti zaman Orde Baru ya yang bisa melakukan kebijakan dan rakyat dipaksa untuk mematuhinya. Itu sangat bahaya teman-teman. Nah, asal-usul Wimar Witular yang saya sebutkan tadi sebagai referensi, ini pun sebagai kritikus yang menurut saya sangat cerdas pada masanya. Bagaimana beliau menuliskan kata-kata secara akademis, namun satir ya. Setelah saya lihat, dan ini mungkin ya satu-satunya tokoh pada masa lalu yang berani mengkritik dengan gayanya. Kalau kita telaah, hingga saat ini tidak ada gaya seperti Bapak Wimar Witular ya, untuk konteks masa kini ya. Bahkan kategori yang tadi saya sebutkan, itu masih kategori yang memang aman ya, kategori pengkritik ya. Namun ada kalimat-kalimat yang sepertinya tidak sesuai dengan konteks demokrasi kita, yang cenderung ada unsur ya maaf ya, penghinaan, ada kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan falsafah Pancasila. Tidak seperti Pak Wimar Witular yang benar-benar bisa menyindir ya dengan kalimat satirnya pada masa lalu. Saya ambil contoh ketika beliau dalam halaman 21 ada ilustrasinya. Ini ketika beliau ingin mengusulkan sesuatu seakan-akan rumit teman-teman. Bagaimana harus menjalani berapa tahap hanya sekedar ingin melakukan atau ingin memberikan usul ya. Mungkin ini disindir untuk lembaga DPR atau pemerintah seakan-akan sulit sekali ya. Di sini saya tidak membacakan masalah yang beliau utarakan ya. Namun saya jadikan referensi teman-teman bisa melihat bukunya atau bisa membelinya mungkin di toko online atau di toko-toko buku terdekat ya. Mungkin sekarang sudah dicetak yang kesekian kali karena ini buku lama yang bisa saya jadikan rujukan untuk kaum pengkritik pemerintah. Perbedaan dari sudut pandang akademisi, sudut pandang ahli hukum, bahkan pelawak, dan seorang cerdik pandai ya seperti Pak Wimar Witular. Nah, banyak sekali kritikan-kritikan yang Pak Wimar Witular tunjukkan kepada pemerintah, namun dilakukan dengan karya tulis yang benar-benar mendidik untuk rakyat kita, namun tajam ke atas. Itulah yang saya maksud loh. Nah, kita ambil lagi bagaimana Pak Wimar Witular diilustrasikan menarik dari saut telinga yang seakan-akan tidak mendengarkan suara dari bawah. Ini cukup dalam teman-teman. Namun dalam tulisannya beliau tidak ada unsur penghinaan di sini. Ini yang saya salut ya. Ya artinya untuk siapapun yang mengkritisi pemerintah, harapan saya siapapun juga walaupun diperbolehkan minimal jangan menghujat gitu loh atau jangan menggunakan kata-kata kasar atau kotor sehingga demokrasi kita akan sehat ya dengan adanya para kritikus ini. Siapapun itu, yang ada masalah ya. Mungkin itu ya teman-teman ya sebagai perbandingan, sebagai komparasi ya dari kritikus kita. Oh iya satu lagi ya, Pak Rocky Gerung. Ya ini pun salah satu kritikus Indonesia nih yang saya anggap juga pintar ya, banyak subscribernya dan banyak inspirasi dari situ. Namun memang Pak Rocky Gerung ada yang berpandangan beliau subjektif, namun ada berpandangan beliau objektif. Tinggal sudut pandang mana kita menilainya. Yang jelas kritikus di Indonesia itu beragam dan banyak sekali yang mengkritisi pemerintah dengan gayanya yang mungkin berbeda pada masa lalu teman-teman ya. Ini saya ambil contoh Pak Wimar Witular. Artinya kritikus kita boleh saya kategorikan berbeda dengan kritikus masa lalu yang ketika melakukan kalimat satir atau menyindir pemerintah dengan bahasa halus namun tajam. Namun sekarang terbalik ya, bahasa keras namun tumpul ya. Artinya apa? Artinya tidak begitu berefek kepada pemerintah ya. Bagaimana Pak Wimar Witular pada masa lalu beliau menyindir untuk mencari presiden ya, bayangkan ya,
untuk menjadi presiden bersama-sama Pak Soeharto. Cukup dalam menurut saya teman-teman ya. Karena bagaimanapun juga kan zaman Soeharto kan juga orang ngeri ya untuk bicara sembarangan ya. Kalau sekarang sih biasa ya. Namun perbedaan antara kritikus sekarang dan masa lalu itu berbeda. Yang sekarang cenderung kasar ya, yang sekarang cenderung berani, namun tumpul ke atas tidak membuahkan hasil yang signifikan. Tapi pada masa lalu dengan kalimat yang mungkin di media masih bisa diupload, walaupun kalimat yang akademis, namun sampai ke atas ya, sehingga banyak yang bukan penulisnya bahkan medianya dibredel. Nah itu konsep atau perbedaan kritikus sekarang dengan masa lalu ya teman-teman ya. Semoga kita bisa bijak dalam mengkritik pemerintah. Bukan di sini saya berarti mendukung pemerintah full ya. Saya pun insya Allah nanti akan mengkritik kalau ada memang perlu saya kritik ya teman-teman ya. Namun sudut pandang saya semoga bijak objektif dan ini hanya saya ambil sedikit referensi untuk saya bandingkan ya dari kritikus-kritikus kita yang vokal yang saya sebutkan tadi dari tokoh agamawan Pak Rizik Sihab, dari tokoh pelawak Pak Panji, dari tokoh ahli hukum tata negara Pak Refli, namun juga dari ahli politik Pak F. Syaful Fatah ya teman-teman ya. Semoga bisa diambil ilmunya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.